Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrani Wafik Aziza. Saya merupakan mahasiswa PMM MBKM dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 18010451128. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi model pembelajaran tentang computer based learning. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu bagaimana komputer itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran atau model pembelajaran. Jadi awalnya, komputer digunakan hanya sebagai alat untuk menghitung saja. Lalu para peneliti melihat adanya kebutuhan komputer untuk pembelajaran di dalam kelas. Nah, pada akhirnya diadakanlah penelitian yang berfokus pada komputer untuk pendidikan. Lalu, dalam perkembangannya, komputerlah yang paling populer dipakai sebagai alat pembelajaran secara elektronik atau yang biasa kita kenal dengan istilah CBL atau Computer Based Learning. Di dalam Computer Based Learning atau CBL terdapat istilah-istilahnya. Nah, istilah yang pertama itu adalah Computer Assisted Instruction atau pembelajaran dengan bantuan komputer. Pada pembelajaran ini, komputer digunakan untuk membantu proses pembelajaran dalam menyampaikan materi yang sudah diprogramkan. Nah, CAE, peran guru tidak semuanya dihilangkan, dan komputer hanya berperan sebagai pendamping guru dalam menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya adalah istilah CBI, yaitu Computer Based Instruction atau program pembelajaran yang menggunakan komputer. Pembelajaran terprogram yang menggunakan komputer sebagai alat utama untuk mengkomunikasikan materi kepada siswa. Jadi, di sini komputer menjadi pusat pembelajaran atau Center of Learning, di mana nantinya siswa akan berperan lebih aktif dalam mempelajari suatu materi dengan media utamanya komputer. Nah, di sini siswa dapat belajar secara mandiri tanpa bantuan peran guru sekalipun. Istilah yang ketiga adalah CBL atau Computer Based Learning atau pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer. Pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer di sini dimaksudkan adalah siswa nantinya akan berhadapan dan berinteraksi secara langsung dengan komputer. Interaksi antar komputer ini dengan siswa terjadi secara individual dan belajar secara mandiri tanpa bantuan guru. Istilah yang keempat adalah CBE atau Computer Based Education yang biasa kita kenal dengan istilah bahasa Indonesia komputer sebagai alat bantu dalam pendidikan. Nah, pada istilah yang keempat ini, CBE ini bersifat menyeluruh, yaitu semua aplikasi komputer dalam pendidikan dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan seperti mengolah data, mencatat kehadiran pengajar, ataupun mencatat kehadiran siswa. Lalu di sini komputer juga dapat menyimpan arsip data pribadi dan hal-hal lain. Aplikasi-aplikasi pada CBE ini digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pembelajaran pada kelas. Istilah yang terakhir adalah CEL atau Computer Assisted Learning yang biasa kita kenal dengan pembelajaran yang menggunakan alat bantu utamanya komputer. CEL merupakan pembelajaran yang melibatkan penggunaan komputer untuk mempresentasikan materi belajar, tutorial, dan juga umpan balik kemajuan belajar siswa. Selanjutnya mengenai pengertian dari Computer Based Learning. Di sini, Hofstadter Suyanto dalam Bimantoro tahun 2011 halaman 11 menjelaskan bahwa
Computer-based learning adalah pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran untuk membuat dan juga menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, ataupun animasi dengan menggunakan link dan juga tool yang memungkinkan pemakai dapat menggunakan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan juga berkomunikasi. Selanjutnya, apa sih metode yang digunakan dalam CBL ini? Nah, di dalam computer-based learning menggunakan metode pembelajaran problem solving software, yaitu metode yang menuntut siswa untuk memecahkan suatu masalah dengan menerapkan software tertentu. Nah, metode ini juga membiasakan siswa untuk drill and practice, yaitu terus berlatih dan juga mempraktekannya sehingga siswa akan terbiasa dan juga membentuk suatu kerangka berpikir yang sistemik dan juga sistematis. Selanjutnya mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari model pembelajaran tipe computer-based learning. Yang pertama mengenai kelebihan dari model pembelajaran computer-based learning. Jadi kelebihan yang pertama adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara individual. Yang kedua, menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi. Yang ketiga, dapat menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan juga lebih beragam. Yang keempat, mampu membangkitkan motivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, mampu mengaktifkan dan juga menstimulasi metode mengajar dengan baik. Dan yang keenam, dapat meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap materi yang akan disajikan. Selanjutnya mengenai kekurangan dari model pembelajaran computer-based learning. Yang pertama adalah hanya efektif jika digunakan satu orang ataupun kelompok kecil. Nah, kelemahan ini sudah diatasi karena saat ini pengadaan komputer sangat mudah didapatkan. Yang kedua adalah jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik ataupun hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran melalui media komputer ini tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa atau siswa akan cepat bosan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga adalah guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Ia harus bekerja sama dengan ahli program komputer grafis, juru kamera, dan juga teknisi komputer. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.